Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kembali lagi dengan saya Randy dari Philip Edukasi. Tadi Marta sudah menjelaskan tentang menu Prostox ya di awal, cara buy, sell, amen, withdraw, cash withdrawal, dan auto ship. Nah, saya akan masuk ke fitur Smart Save, lalu fitur Smart Plan, dan juga menu More Info. Baiklah, apa guna dari fitur Smart Save? Fitur Smart Save ini berguna untuk apabila Bapak Ibu sekalian ingin melakukan automatic order, di mana Bapak Ibu sekalian tidak perlu memantau pergerakan harga setiap saat. Ya. Jadi tinggal misalnya pasang beli di harga berapa, kemudian pasang take profit untuk ambil untung di harga berapa dan juga pasang cut loss ya atau jual rugi di harga berapa seperti itu. Nah, di mana letak fitur Smart Save? Kalau Bapak Ibu sekalian masuk ke menu Prostox, itu ada di sekitar tengah ya, di baris kedua. Di baris kedua, itu ada menu Smart Save yang saya lingkari kuning. Itu diklik, lalu Bapak Ibu sekalian akan muncul disclaimer. Nah, lalu klik setuju. Nah, ini kenapa muncul disclaimer? Ini maksudnya Bapak Ibu sekalian memasang Smart Save itu belum tentu done, gitu maksudnya sebenarnya kalau diringkas ya. Karena tetap harus mengikuti supply and demand di market. Gitu. Jadi Smart Save ini hanya membantu mengirimkan order. Ya. Jadi belum tentu pasti match atau done. Oke, kita klik setuju. Lalu kita pilih new order. Ya, kita mau masukkan ordernya. Kita klik new order. Lalu setelah klik new order, Bapak Ibu sekalian langsung memilih sahamnya, saham apa yang ingin dipasang Smart Save-nya. Misalnya sebagai contoh mau pasangnya BBRI. Ya. Diklik BBRI-nya, lalu tadi seperti yang saya bilang, jadi dia Smart Save ini berguna kalau kita mau beli, kemudian misalnya mau menjual di atas, ambil untung, dan juga misalnya menjual rugi ya, cut loss. Nah ini sebagai contoh kita mau beli di bawah harga market ya, atau di bawah harga last done. Kita lihat di situ BBRI di gambar ini last done-nya itu di 3.190. Sementara mau action buy-nya, mau belinya pada saat BBRI nanti di harga 3.100. Ya. Nah, mungkin ini bisa membantu juga Bapak Ibu sekalian yang sibuk ya, mungkin dengan pekerjaannya atau dengan kuliahnya, dengan tugas-tugasnya, tidak bisa memantau pergerakan harga, bisa pasang yang namanya Smart Save. Nah, sebagai contoh ini, mau beli BBRI di harga 3.100, sementara sekarang harganya masih di 3.190. Actionnya buy, kemudian harganya kita setting di 3.100, kemudian masukkan jumlah lotnya, mau berapa lot, beli saham BBRI-nya, lalu turun ke bawah lagi, ada 3 tipe kondisinya. Yang pertama adalah berdasarkan harga, yang kedua berdasarkan waktu atau time base, yang ketiga adalah post trading. Nah, saya akan jelaskan dulu yang akan sering kita gunakan ya, yaitu price base. Kita pilih yang price base, kemudian kalau di price base kita akan memilih trigger price-nya. Pada saat harga saham berapa, order ini akan kekirim. Trigger price-nya kita pilih di last done price, kemudian condition-nya bisa di equal to. Ya. Kemudian price-nya, last done price, kemudian kondisinya yang contoh sebelah kanan. Kondisinya kita ganti menjadi lower than or equal to. Kemudian price-nya kita samakan dengan action beli kita, mau beli di harga berapa. Kemudian berlakunya valid until-nya bisa sampai 90 hari kalender. Ya, 90 hari kalender. Jadi kita setting kondisinya adalah price base, kemudian trigger price-nya last done price. Kenapa saya pilih last done price? Karena last done price itu benar-benar harga yang kejadian di market. Kalau best bid price atau best offer price itu takutnya pada saat pembukaan market itu harga belum terbentuk sempurna tapi order sudah ke-trigger duluan. Jadi untuk menanggulanginya, pilihnya yang last done price, kemudian kondisinya lower than or equal to. Kenapa saya pilih lower than?
karena kita mau belinya di bawah harga market sekarang. Takutnya terjadi gap down, ya, tidak ada harga 3.100 di market, itu bisa saja terjadi. Nah, kalau kita hanya pakai equal to saja, terjadi gap down, order ini tidak akan ke-trigger, tidak akan terkirim ke market. Makanya saya antisipasi menggunakan lower than or equal to. Takutnya ada gap down ke bawah 3.100 ya, 3.100 tidak ada di market, order ini akan tetap ke-trigger karena saya menggunakan lower than. Dan atau tidaknya tetap tergantung di market. Adakah orang yang mau menjual di 3.100? Seperti itu ya. Tetap dan atau tidaknya itu berdasarkan action kita di berapa. Ada nggak orang yang mau menjual atau membelinya? Ada nggak lawan kita atau counterparty-nya? Kemudian tadi valid until-nya bisa kita setting sampai dengan 90 hari kalender. Lalu kita klik submit. Oke, kita bisa tentukan tanggalnya seperti itu tampilannya. 90 hari ke depan. Kemudian kita lalu klik confirm. Ya, kita klik confirm. Sebelum confirm mungkin kita bisa cek dulu. Kita mau beli BBRI sebanyak 1 lot di harga 3.100. Submitted when masuk ke antrian market pada saat gitu ya. Maksudnya meaning-nya, artinya pada saat harga terakhir di market itu lebih rendah atau sama dengan 3.100. Berlaku sampai dengan itu saya setting 1 April 2020 sebagai contohnya. Klik confirm. Nah, nanti kalau sudah klik confirm akan muncul nih order kita yang ada di Smart Save. Nah, ini masih di Smart Save ya, masih disambung di server Philip, masih di Smart Save. Belum diantrikan ke market. Kenapa belum diantrikan ke market? Karena kondisinya belum terpenuhi. Kalau kondisinya sudah terpenuhi, baru nanti order ini akan dikirimkan ke market. Nah, selama ordernya belum ke-trigger ya, belum ke-submit ke market, belum diantrikan, itu bisa kita cancel. Caranya gimana? Kita klik saja order kita itu yang masih di Smart Save, lalu kita klik withdraw. Nah, sekarang kita mau pasang setting jual, target price, jual untung ya. Itu menjual saham di harga di atas harga pasar saat ini. Caranya gimana? Kita sama masuk ke Smart Save, new order, action-nya kita pilih sell, kemudian price-nya kita mau jual di atas harga market sekarang 3.200. Kemudian berapa lot jualnya? 1 lot. Kondisinya price base, last dan price. Nah, ini yang berbeda dengan yang tadi. Kalau tadi kan kita mau belinya di bawah harga market. Takut ada gap down, ordernya nggak ke-trigger, ordernya nggak masuk ke market, kita pakai lower than or equal to. Sementara kalau misalnya kondisinya di atas harga market sekarang, kita bisa mengantisipasinya menggunakan higher than or equal to. Takutnya ada gap up. Ya, kalau tadi kan takutnya ada gap down. Kalau ini takutnya ada gap up. Kalau misalnya equal to aja, misalnya ada gap up, nggak ada 3.200 di market, nanti order ini nggak ke-trigger. Ya. Untuk mengantisipasinya, kita pakai higher than or equal to. Kemudian price yang di bawah kita samakan lagi saja dengan action-nya 3.200. Jadi nanti pada saat harga mencapai 3.200, order ini ke-trigger, diantrikan ke market. Seperti itu. Kemudian untuk tanggalnya, sama kita bisa setting selama 90 hari kalender ke depan. Nah, akan muncul juga confirmation, sama, jual BBRI sebanyak 1 lot di harga 3.200, diantrikan ke market pada saat harga terakhir kejadian di market lebih tinggi atau sama dengan 3.200. Valid until-nya tadi sesuai dengan yang kita sudah setting. Klik confirm. Nah, lalu yang ketiga adalah kita pasang stop loss. Ya, stop loss itu berarti menjual saham jika harga saham terus turun di bawah level support atau turun terus di bawah harga yang sudah kita beli. Supaya rugi kita tidak terlalu dalam atau terlalu besar, jadi kita sudah tentukan level cut loss atau stop loss kita berapa. Sebagai contoh, ini pasang cut loss-nya di level harga 3.000 ya.
actionnya kita setting sell, harganya kita pasang 3.000, jumlah lotnya 1 lot, kemudian kondisinya kita tetap pilih yang price base, kemudian trigger price-nya sama, selalu sama ya, last dan price, harga yang benar-benar ada kejadian di market, ada beli dan jual, transaksi, kemudian condition-nya, nah karena di bawah harga market, di bawah lah, dan sekarang sama dengan yang kita pas beli tadi ya, lower than or equal to, lebih rendah atau sama dengan, price-nya kita samakan dengan action yang di atas 3.000. Gitu. Kemudian tanggalnya bisa kita setting sampai dengan sama 90 hari kalender ke depan. Jadi strateginya tadi gimana? Beli BBRI-nya itu di 3.100 ya. Padahal harga sekarang 3.190. Kemudian nanti mau jualnya ambil untungnya di 3.200 ya. Sell target price, sell take profit, dan juga cut loss-nya di 3.000. Kalau ternyata udah kebeli di 3.100, bukannya naik, tetapi malah turun. Nah, untuk mengurangi resiko kerugian lebih dalam, kita harus pasang cut loss. Seperti itu. Lalu ada juga yang pilihan kedua selain price base, yaitu time base atau berdasarkan waktu. Jadi kalau time base ini, kalau kita mau otomatis order kita kekirim di jam tertentu. Ya, sebagai contoh, kita mau beli BBRI lagi nih, kemudian harganya kita mau beli itu di 3.100 sebanyak 1 lot. Kemudian kita pilihnya time base. Ya, contoh yang sebelah kanan ini ya. Kita pilihnya time base. Nah, yang perlu kita setting di time base itu adalah kita setting jamnya. Kita setting jamnya di jam berapa order kita ini mau terkirim ke market. Nah, sebagai contoh ini. Tadi ya beli BBRI di 3.100 banyak 1 lot, kita pilih time base. Nah, sebelum ke waktu itu ada harganya, submit price-nya, kita mau masukin use input price. Maksudnya apa use input price? Use input price itu sesuai dengan harga yang di atas, kita setting di atas 3.100, atau mau use base offer price. Kalau use base offer price berarti kita tidak usah setting harga di atas. Karena apa? Karena pada jam yang sudah kita setting nanti, misalnya dia akan langsung masukkan input harga di offer atau di as yang paling atas. Dengan kata lain, langsung done di harga berapapun. Ya, pada jam tersebut. Pada jam yang sudah kita setting. Atau use one level above base offer price. Berarti satu fraksi di atas as paling atas atau di atas offer paling atas. Ya, berarti itu baris nomor 2 dari kolom as. Atau use to level above base offer price. Berarti 2 fraksi atau 2 tick di atas as atau offer paling atas. Berarti itu harga as atau offer baris ketiga. Nanti yang use one level atau use two level above ini, dannya akan tetap di as paling atas. Ya, itu yang namanya prioritas harga ya, kalau Bapak Ibu sekalian belajar tentang prioritas harga dan prioritas waktu. Walaupun inputnya 1 level di bawah as atau 2 level di bawah as, di atas as dan 1 level di atas as dan 2 level di atas as, dia nanti akan tetap dannya di offer atau as paling atas. Itu yang namanya prioritas harga. Kenapa ada pilihan ini? Ya supaya maksudnya adalah benar-benar done gitu. Ya, benar-benar done. Kemudian waktunya atau jamnya ini kita bisa setting. Sebagai contoh, saya mau masukkan order ini di jam 11 menit 15 detik kelima. Tinggal kita klik set time. Ya. Nah, jadi nanti akan muncul confirmation juga. Nih contohnya tadi beli BBRI sebanyak 1 lot di 3.100. Ya, kalau yang ini berarti pakai yang use input price. Ya, use input price karena di situ ada add 3.100 submitted WF, jadi diantrikan ke market pada jam 11 menit 15 detik 05 pada hari tersebut. Klik confirm. Jadi
time base ini hanya berlaku 1 hari. Berbeda dengan price base tadi, kalau price base bisa sampai dengan 90 hari kalender, kalau time base ini hanya berlaku pada hari itu saja. 1 hari, misalnya settingnya pagi-paginya, berarti berlaku hari itu aja, atau setting nanti malam berarti berlaku untuk besok saja. Gitu ya, hanya berlaku 1 hari saja. Kemudian ada juga yang ketiga adalah post trading. Kalau post trading ini gimana? Kalau post trading ini dia akan masukkan ordernya pada saat post trading. Jam berapa tuh post trading? Post trading itu selama corona ini, selama pandemi COVID-19 ini, maju menjadi 15.05 sampai dengan 15.15. Ya, karena jam bursa ditutup sejam lebih awal seperti itu ya. Nah, post trading itu adalah sisa sekitar 10 menit di mana Bapak Ibu sekalian masih bisa melakukan transaksi beli dan jual di satu harga ya. Hanya menggunakan harga post trading atau harga last done tutup market berapa. Sebagai contoh, ini dia mau post trading beli BBRI masih ya. Nah, price-nya ini kita tidak bisa input. Kenapa ya? Karena tadi harga terbentuk post trading nanti penutupan kita kan belum tahu. Nah, ini berlaku juga hanya selama 1 hari. Misalnya pasangnya pagi ini tadi, ya berarti buat penutupan nanti sore. Jam 15.05 sampai 15.15. Kalau pasangnya nanti malam, berarti buat penutupan besok. Sore 15.05 sampai 15.15. Harga tidak bisa kita input ya di sini. Di sini nggak ada harganya. Kemudian lotnya baru kita bisa input. Nah, itu penjelasannya kalau post trading will be submitted at post trading session using last done price. Oke, ini sebagai contoh actionnya buy BBRI satu lot sebanyak 100 satu lot at closing price ya, tutup market post trading submitted at post trading session. Nah, ini masih contoh yang dengan jam yang lama ya, masih 16.05. Seperti itu. Jadi nanti akan ke triggernya masuknya pada saat sesi post trading. Ya, 15.05 sampai dengan 15.15. Menggunakan harga mana? Harga last done nanti tutup market berapa. Tergantung posisinya last done tersebut di bid atau di ask. Kalau dia mau beli, sementara post trading tutupnya last done-nya di bid, berarti antri. Kalau ternyata harga last done-nya itu di ask atau di offer, karena ini action yang mau beli, berarti bisa langsung done. Begitu juga kalau jual, kalau sell at post trading, kalau posisi harga last done-nya di ask atau di offer, karena dia mau jual berarti antri. Tapi kalau posisi last done-nya di bid, nah itu bisa langsung kejual. Karena sudah ada lawannya ya, menunggu. Kalau kita mau beli, berarti kita cari penjual. Kalau kita mau jual, berarti mencari pembeli. Nah, post trading ini hanya di satu harga, ya, harga last done closing tutup market. Nah, lalu ada juga yang keempat, nih. Tadi kan sudah buy, kemudian sell, take profit, sell cut loss, kemudian time base, post trading 5, oh ini yang keenam, yaitu trailing stop. Trailing stop. Nah, trailing stop ini adalah untuk menjaga keuntungan. Ya. Saya tegaskan lagi di awal ini, trailing stop ini sebenarnya fungsinya dibuat itu adalah untuk menjaga keuntungan. Berarti kalau untuk menjaga keuntungan, apa tuh hubungannya lagi? Harus sudah punya sahamnya. Jadi syarat yang pertama harus sudah punya sahamnya, kemudian misalnya dalam posisi sedang untung atau unrealized profit gitu ya. Nah, caranya gimana? Kita pilih actionnya trailing stop, lalu harganya tidak bisa kita setting. Kenapa tidak bisa kita setting? Karena trailing stop ini akan terus mengikuti pergerakan harga sahamnya kalau harga sahamnya naik. Ya. Kalau harga sahamnya naik, stop price-nya, istilahnya nanti jualnya di berapa akan ikut naik juga batas jualnya. Kemudian lot-nya bisa kita masukin. Kemudian kondisinya nih, condition-nya itu bisa kita setting
last done, ya harus last done lagi ya, supaya benar-benar ada kejadian di market, ada transaksi last done. Kemudian trailing step-nya berapa persen? Ada bisa pakai persen, bisa juga pakai poin. Kalau poin itu maksudnya fraksi ya, berapa fraksi ke bawah, berapa poin ke bawah. Kemudian stop price-nya nanti akan muncul sendiri sesudah kita setting trailing step-nya, baik itu persentase maupun poin. Kemudian sell price-nya, nah sell price-nya nanti kita bisa setting use stop price, use one level below stop price, atau use two level below stop price. Maksudnya gimana? Kalau use stop price, berarti kita akan pakai stop price-nya nanti di harga berapa. Sesuai dengan stop price-nya nanti di harga berapa. Kalau use one level below stop price, berarti nanti akan dijual satu fraksi atau satu tick di bawah stop price-nya nanti. Kalau use two level below stop price, berarti nanti akan dijualnya di harga 2 level di bawah atau 2 fraksi atau 2 poin di bawah stop price-nya. Sebenarnya ini untuk memastikan saja benar-benar terjual gitu. Balik lagi ini menggunakan yang namanya prioritas harga tadi yang sudah ditentukan oleh Bursa Efek Indonesia. Nah, sebagai contoh ini misalnya kalau stop price-nya 2980 ya. Oke. 2980 sudah ke setting segitu. Ternyata harga sahamnya bukan naik tapi malah langsung turun. Nah, nanti akan kejual di 2980. Kalau misalnya kita gunakan use one level below, berarti nanti akan submitted di 2970. Kalau misalnya use two level berarti 2960. Gitu. Itu submit-nya. Nanti execute-nya tergantung di market. Karena tadi ada prioritas harga. Nah, ini kalau kita mau klik lanjut, langsung muncul confirmation juga sama jual WBRI sebanyak 1 lot, trailing stop price-nya itu 3% dari last price. Jadi, kalau trailing stop itu, kalau harga sahamnya naik, dia akan seperti anak tangga. Dia anak tangga, naik, nanti di bawahnya lagi stop price-nya akan mengikuti. Dia akan selalu menjaga jarak 3% dari harga last done-nya. Harga last done-nya naik, stop price naik. Dia akan terus jaga 3%. Harga sahamnya naik lagi, stop price ikut naik lagi. Jadi memang dia tugasnya atau fungsinya adalah untuk menjaga keuntungan. Gitu. Misalnya kita punya saham BBRI ini, sudah dalam posisi untung misalnya 5%. Ya, sebagai contoh kita lihat di portfolio kita lagi unrealized profit 5%. Berarti kalau kita setting trailing stop 3%, dan ternyata harga sahamnya tidak naik BBRI-nya, malah turun, menyentuh 3% dan sesuai dengan stop price-nya, kita masih punya 2%. 5% dikurang 3%. Kita masih punya 2%. Itu yang dimaksud untuk menjaga keuntungan. Jadi syaratnya memang harus sudah punya sahamnya. Yang kedua, itu sudah dalam posisi unrealized profit. Dan yang ketiga, kalau bisa pastikan marketnya atau sahamnya lagi bergerak uptrend atau naik. Takutnya kalau misalnya lagi downtrend, ke-trigger, ya, turun, kejual, habis itu taunya membal. Kalau bisa pastikan marketnya sedang uptrend, sedang bullish. Harga sahamnya sedang mengalami fase uptrend. Jadi tidak ke-trigger ke bawah, kejual. Kalau bisa terus naik menjaga keuntungannya. Jadi kita mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal menggunakan trailing stop ini. Tanpa harus selalu memantau pergerakan harga setiap saat. Nah, sebagai contoh, kalau kita sudah pasang trailing stop nih di sebelah kanan, langsung akan muncul seperti ini. Ini seperti historinya gitu. Pada saat saya pasang kan 3.100 tuh. Kemudian harga sahamnya beberapa detik kemudian naik. Sebagai contoh nih, saya pasang di 9.14 detik 54.
Kemudian 2 detik kemudian 56 dia naik ke 3.110. Nah, nanti batas jualnya juga ikut naik. Seperti itu. Ya, batas jualnya berapa? 3.000. 3.000 pada saat awal. Kemudian naik jadi 3.110. Batas bawahnya naik lagi jadi 3.010. Kemudian harga sahamnya 2 detik kemudian naik lagi tuh 3.120. Batas jualnya naik lagi jadi 3.020. Kemudian misalnya naik lagi 3.130. Nanti batas bawahnya akan naik. Seperti itu tuh kalau naik. Tapi kalau turun dia tidak ikut turun. Kalau misalnya turun ya dia akan stop loss-nya akan tetap di terakhir tertinggi di berapa stop loss. Karena kalau misalnya harga saham naik, stop loss naik, terus kalau harga saham turun, stop loss juga turun, ya nggak akan kejual. Seperti itu. Nah, selama belum ke-trigger, belum dihentikan jual di market, kita masih bisa cancel atau di-withdraw. Oke, nanti kalau ada pertanyaan, Bapak Ibu sekalian bisa tanya di question box. Kita akan ada tanya-jawab di sesi yang terakhir. Kemudian ini fitur Smart Plan, ini adalah fitur unggulan juga dari OEMS, di mana Bapak Ibu sekalian bisa melakukan investasi berkala setiap bulannya ya. Seperti nabung saham seperti itu tinggal masuk ke menu Smart Plan. Menu Smart Plan itu ada di baris ketiga kalau di Prostox. Kemudian diklik aja menu Smart Plan-nya. Lalu sesudah masuk di menu Smart Plan, di kanan bawah itu yang lingkaran orange ada tanda plusnya, itu adalah untuk Add Plan, kita klik. Nah, sudah kita klik Add Plan, langsung kita masukkan jumlah dana yang ingin kita investasikan di saham, kemudian masukkan sahamnya, kode sahamnya, kemudian setiap tanggal berapa dibelikan saham tersebut. Nanti setelah sesuai semua, sesuai yang kita inginkan, langsung kita centang term and condition-nya. Lalu kita klik apply. Sebagai contoh, yang sebelah kanan ya, kalau sudah kita setting, plan-nya adalah 500.000, mau investnya saham Telkom, diberikan saham Telkom setiap tanggal 30. Ya, jadi kita bisa setting tanggal-tanggal mungkin setelah kita gajian. Nah, itu 500.000 beli Telkom. Nah, untuk Smart Plan ini tidak bisa semua saham ya. Hanya saham-saham yang sudah lolos dari filter dari risk management kami, yang bisa dibilang juga mungkin saham-sahamnya adalah saham-saham blue chip dan mungkin first liner gitu ya, dengan nilai valuation factor sekitar 60%. Yang saham-saham yang menurut kami memang bagus dan prospek seperti itu. Oke, kemudian ada menu More Info. Nah, menu More Info ini bisa kita lihat di saat kita sudah memilih saham, ya. Misalnya sebagai contoh nih kita udah pilih sahamnya yang mau kita beli atau kita mau jual. Sebagai contoh ini kita pilih Telkom. Kemudian menu More Info-nya ada di sebelah kanan. Yaitu kita klik More Info. Setelah kita klik More Info, akan muncul yang pertama adalah submenunya Overview. Overview ini sebenarnya rangkuman dari menu-menu yang di sebelah kanannya. Ya. Jadi secara garis besarnya yang inti-intinya ada di menu Overview ini. Sebagai contoh itu ada chart-nya, tapi masih lain chart ya. Tapi kita bisa ganti sih mau 1 harinya, 1 minggunya, atau 1 bulannya, atau year to date, atau 1 tahunnya, seperti itu. Kemudian di bawahnya ini ada asing ya, net foreign, apakah asing beli atau jual di saham tersebut, dan juga net-nya. Kemudian ada juga data fundamentalnya, ya, rangkumannya aja, PE, PBV, kemudian earning per share-nya, kemudian ada stock scanner-nya. Nah, stock scanner-nya ini fundamental dia. Kalau ada
titik hijaunya itu berarti dia termasuk ke dalam kategori tersebut. Misalnya high net profit margin. Kalau ada centang hijaunya, berarti dia termasuk ke dalam high net profit margin. Kalau ada titik hijaunya, berarti dia termasuk ke dalam kategori tersebut. Terus ada yang overvalued stock, itu tidak ada titik hijaunya, dia berarti bukan termasuk ke dalam overvalued stock atau saham yang sudah overvalue atau kemahalan ya. Kemudian di overview juga ada company profile atau profil singkat dari sahamnya, dari perusahaannya maksudnya. Ya, jadi ada nama lengkapnya, ada tanggal listing di bursa efeknya, itu termasuk sektor apa dan termasuk subsektor apa. Lalu ada juga news atau berita. Kemudian ada today activities. Nah, di today activities ini adalah untuk melihat saham ini diperdagangkan. Ya. Kita lihat yang warna hijau dan merah itu yang di atas itu adalah histogramnya. Histogram di setiap 30 menit. Setiap 30 menit itu muncul histogramnya, banyak kan yang buy up atau beli langsung di as paling atas atau sell down, jual langsung di bid paling atas. Jadi persentasenya berupa histogram. Kemudian ada trade summary. Trade summary ini adalah di harga berapa saja ada kejadian hari itu di saham tersebut ya, dan berapa jumlah lotnya ya, ada price dan TVOL itu total volume. Kemudian ada juga top buyer dan top seller, jadi rankingnya, ranking dari brokernya, top buyer yang pembelinya dan juga top sellernya, ranking dari broker yang menjualnya. Jadi broker beli dan broker jual. Lalu ada juga tab fundamental ya, ini untuk melihat data fundamental yang disajikan. Mungkin agak, kalau yang awam gitu ya, agak yang baru mungkin agak cukup membingungkan. Nanti kita akan coba perbaiki tampilan dari data fundamentalnya agar lebih dapat mudah dimengerti ya. Di sini kita bisa lihat rasio-rasio keuangan ya, di PBV, ROE, ROA, NPM dan segala macam. Kemudian juga ada yang dari laporan keuangannya ya, income statement-nya, laporan laba ruginya, itu dari revenue, kemudian net profit, serta juga ada growth-nya atau pertumbuhannya. Lalu ada submenu corporate action, ini di sini untuk melihat jadwal dari aksi korporasi emiten tersebut. Sebagai contoh ini yang pembagian dividen ya, contohnya Telkom ada bagi dividen tuh. Tahun lalu ada tanggal CUM-nya, tanggal X-nya, recording date-nya, dan juga tanggal pembayarannya, payment date. Jadi lengkap di sini. Dan yang terakhir juga itu adalah news atau berita. Ya, menu berita yang kita sekarang kerjasama dengan pasar dana, di mana pasar dana menyajikan berita-berita yang menyangkut atau terkait dengan emiten tersebut. Nah, ini adalah untuk Bapak Ibu sekalian yang membutuhkan bantuan ya, pertanyaan-pertanyaan itu bisa ke menu live chat. Sebelum masuk ke Prostox atau ke Profan, setelah login di kiri bawah itu ada live chat. Nah, di situ bisa Bapak Ibu sekalian bertanya kepada customer care kami. Ya, dipastikan nanti jawabannya fast response seperti itu. Baiklah, sekian materi dari saya. Saya kembalikan ke Marta untuk masuk